Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di sore hari ini kita bakal bahas tentang saham-saham konstruksi, saham kesayangan teman-teman kalau menunggu Windows dressing seperti itu. Jadi pasti di sini teman-teman pada bingung gitu kan. Mungkin ada beberapa orang yang bingung, tapi mungkin teman-teman juga udah punya analisa, jadi santai gitu kan. Tentang bagaimana perkembangan saham konstruksi. Kalau kita lihat konstruksi akhir-akhir ini mulai turun seperti itu. Apakah dia masih bagus ataukah dia udah tidak lagi uptrend di Windows dressing besok ataukah bagaimana ya, let's say kita lihat aja di analisa kita hari ini. Tapi sebelum pembahasan itu kita hari ini bakal bahas tentang IHSG terlebih dahulu, di mana IHSG hari ini terkoreksi 0,59%. Iya sih, tadi pagi di grup aku udah bilangin sama temen-temen IHSG bakal kebakaran gitu. Tapi aku juga nggak nyangka kalau sampai ke arah situ juga nih. Di 18 November ya, bisa kita cek di situ 18 November. Aku bilang di situ IHSG hari ini masih panas kayak gitu. Aku kira dia hanya terkoreksi ya paling-paling sampai 6.650 lah ya. Ternyata eh, asing berkehendak lain, di mana asing hari ini net sell yang cukup lumayan, minus 446 billion. Jadi buat temen-temen, kalau kita lihat dengan teknikalnya sendiri, tadi di sesi 2 itu sempat dibawa ke area support, di mana dia ada support di 6621 dan tadi dia di, iya, pas di 6621. Jadi seperti itu. Pas banget di area support dia dipentalin. Bisa jadi dia besok masih dibawa turun gitu. Tapi nggak boleh sampai di sini. Nggak boleh sampai di 6.590-an. Jangan sampai ke arah situ karena eh, harusnya 6.590 ini menjadi area swing low dia seperti itu. Jadi tidak boleh untuk jebol. Kalau kita lihat bisa kita gunakan garis di sini, tapi kalau kita menggunakan garis seperti ini nanti jadinya. Nah, jadi harusnya dia besok ya hanya terkoreksi sampai 6.620 atau 6.600 berapa di sini. Iya, nggak boleh sampai jebol di area 6.610 untuk IHSG sendiri. Jadi seperti itu untuk IHSG. Sebelumnya buat teman-teman yang mau bergabung ke grupnya belajar trading, grupnya tidak berbayar, grupnya gratis. Buat teman-teman yang mau masuk, kita sering ada rekomendasi juga. Seperti kemarin di sini ada MPPA juga. Dia beli di area 500 dan ternyata dibawa ke 560 di 17 November. Lumayan lah ya, 12% bisa buat jajan gitu kan. Jadi seperti itu buat saham-saham di belajar trading, tapi perlu diingat semua itu hanya analisa, tidak melulu cuan kayak gitu. Jadi teman-teman harus gunakan analisa teman-teman juga. Seperti itu. Lanjut ke saham konstruksi, kita hilangkan sesuatu yang tidak kita butuhkan. Nah, ini dia di saham konstruksi yang pertama ada ADI. ADI hari ini naik 0,45%. Kalau kita lihat asing net sell 211 juta. Pembelian paling banyak AK, pembelian penjualan paling banyak GR. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk ADI diakumulasi sama bandarnya. Ya 0,16 gitu kan. Sepertinya bandarnya juga sebenarnya belum pengen akumulasi, tapi gimana gitu kan. Bandar harus akumulasi supaya dia nggak jebol dari area support uptrend dia di situ. Kalau seumpama jebol ya dia berpotensi dibawa lagi ke 1060 kayak gitu. Makanya Bandar mempertahankan mati-matian agar tidak jebol. Jadi bandarnya juga akumulasi jadinya kelihatan sedikit di 100 juta. Seperti itu. Kalau kita lihat ya di sini bar chart di bawah nol mulai menipis lagi, terus garis biru dan garis oranye untuk MACD dia mulai menipis kembali, mulai saling berdekatan. Kalau kita lihat dari segi volume ya volume masih standar-standar aja. Tinggal kita lihat besok IHSG masih merah atau enggak. Tapi kalau kita lihat harusnya di awal-awal sesi mungkin IHSG masih bisa merah seperti itu. Jadi ya tetap hati-hati. Kalau seumpama dia merah ya teman-teman tunggu dulu aja.
tunggu area-area menarik apakah ada yang bisa diambil kayak gitu. Jangan teman-teman besok IHSG turun langsung beli super banyak, langsung all in kayak gitu. Ya boleh, tapi tetap gunakan trading plan dengan baik gitu. Jadi menurutku Adi kalau seumpama masih berada di atas 1115 menurutku masih menarik. Kalau seumpama dia jebol 1000, ya target dia di 1060. Seperti itu ya buat Adi. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada PTPP. Di mana PTPP menurutku ini adalah saham yang paling rajin. Di mana kalau kita lihat asing hari ini net sell 3 billion, penjualan paling banyak BK, pembelian paling banyak DR. Kalau kita lihat tadi PTPP sempat masuk ke area 1235. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk PTPP, PTPP diakumulasi bandarnya secara rajin. 1 hari, 5 hari, 10 hari, 20 hari masih akumulasi. Makanya aku bilang di awal PTPP adalah saham yang rajin menurutku. Kalau kita lihat untuk asingnya secara keseluruhan dia diakumulasi, tapi untuk hari ini dia didistribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya pun si PTPP sendiri dia rajin juga di sini. Nah, ini dia. Di sini kalau kita tarik dari garis downtrendnya dia bisa, kalau kita mau tarik garis uptrendnya juga cantik gitu kan untuk PTPP sendiri. Jadi tinggal kita lihat nih di 2 hari ke depan, di hari Jumat dan di hari Senin. Untuk PTPP dia ke arah mana? Ataukah dia ke atas jebol resist downtrend dia, atau dia turun ke bawah jebol support uptrend dia. Seperti itu, mana yang lebih kuat, atau dia bakal dikonsolidasi. Kalau seumpama konsolidasi ya berarti dia kesini-sini aja untuk PTPP. Sebentar. Nah, ini kalau seumpama dia dikonsolidasi, dia tektokannya di sini. Nah, seperti ini. Tapi ya kita lihat sebenarnya PTPP masih menarik dengan akumulasi yang cukup lumayan dari bandarmologinya. Kalau kita lihat bar chart di bawah 0 juga mulai menipis, garis biru dan garis oranye udah hampir bersinggungan seperti itu. Dan kalau kita lihat volumenya masih biasa-biasa aja. Seperti itu untuk PTPP. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Wika. Di mana Wika hari ini terkoreksi 1 tick di harga previous close, yaitu di 1285 atau minus 0,39%. Kalau kita lihat asing net buy hampir 4 billion. Pembelian paling banyak LG dan CS. Penjualan paling banyak RF. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Wika diakumulasi per hari ini. Tapi secara keseluruhan dari bandarnya dia masih didistribusi. Kalau asingnya dia rajin banget akumulasi di Wika kayak gitu. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk Wika juga berada di daerah support, tapi dia udah keluar dari daerah support dia. Seperti itu. Ini dia keluar sedikit dari daerah support dia. Semoga aja besok bisa ditutup di atas 1295. Seperti itu. Kalau kita lihat volume hari ini dia turun 1 tick dengan volume yang sangat kecil. Bar chart di bawah 0 juga masih standar ya, masih seperti kemarin. Tapi mulai menipis. Kalau kita lihat garis biru dan garis oranye dia mulai melandai. Jadi seperti itu. Ya kita tunggu aja di hari Senin atau hari Selasa kalau teman-teman mau beli. Hari Jumat sepertinya besok masih merah IHSG. Seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Waskita Karya. Waskita Karya ya saya sebenarnya sedikit bingung juga dengan RI-nya Waskita Karya, dia mau dibawa kemana gitu kan. Kalau kita lihat pembelian paling banyak BQ, penjualan paling banyak CC, Mandiri Sekuritas dengan net sell asing 164 juta. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Waskita, dia didistribusi secara keseluruhan sama bandar dan sama asing. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk WSKT, nah ini dia WSKT ya seharusnya masih
berada di daerah konsolidasi di area 800 sampai 845. Kalau dia jebol jebol 800-nya ya target dia di 785. Dia menguji support dia di situ. Harusnya dia tektokan di situ sampai RI-nya. RI-nya nanti mungkin bisa turun sampai ke 700. Ya kalau kita lihat untuk MACD-nya sendiri, MACD-nya udah mulai melandai sebenarnya. Bar chart di bawah 0 mulai menipis tapi masih riskan kayak gitu. Volume hari ini juga sangat kecil. Jadi menurutku waskita mungkin bakal menguji menguji support di 800 support minor, terus menguji support kuat di 785. Seperti itu untuk WSKT. Buat teman-teman tetap hati-hati yang mau WSKT. Saya sarankan jangan beli di WSKT kalau teman-teman belum pernah beli di saham-saham yang right issue seperti itu. Jadi takutnya nanti teman-teman kaget, wah turun gitu. Jadi gunakan pengetahuan teman-teman dan gunakan psikologis teman-teman. Jangan bilang wah ini udah murah terus teman-teman langsung beli dengan ketidaktahuan teman-teman apa itu right issue. Seperti itu. Gitu ya buat teman-teman. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Weton, di mana Weton hari ini juga terkoreksi 1 poin atau turun 0,72%. Kalau kita lihat asing net sell 54 juta. Pembelian paling banyak CC Mandiri Sekuritas, penjualan paling banyak YP Mirai Aset Sekuritas. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Weton, dia ya sama diakumulasi tapi kecil-kecil kayak gitu. Tapi secara keseluruhan bandarmologinya juga masih distribusi. Kalau kita lihat secara keseluruhan asing juga distribusi. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk Weton sendiri, ya Weton dia udah jebol dari daerah uptrend dia. Kemarin dia jebol di sini, makanya ada yang tanya di grup untuk posisi Weton apakah udah boleh dibeli. Ya menurut saya belum dulu, karena dari kemarin MACD dia mulai tajam menuju ke bawah kembali. Jadi ada sinyal-sinyal untuk turun menguji support di 268 atau 270. Jadi buat teman-teman yang mau beli Weton tetap hati-hati, walaupun secara volume kalau kita lihat hari ini juga sangat kecil, dan 3 hari ini merah dia kecil. Jadi mungkin dia bakal menguji support di 270 langsung mantul lagi ke MA5 dia di 274 atau 272. Seperti itu untuk Weton. Jadi menurut saya wait and see dulu aja kalau teman-teman mau beli Weton. Takutnya nanti kalau dia berada di 268 terus 268-nya jebol, bisa jadi dia membentuk cup and handle di sini. Dan saya baru lihat ternyata baru lihat pada saat pembuatan video ini. Nah gini, takutnya nanti dia membentuk pola seperti ini. Kalau seumpama dia jebol area neckline, dia bisa wassalam gitu kan. Nah ini dia. Jadi diusahakan jangan sampai jebol di 268 untuk Weton sendiri. Miring. Nah gini. Ya udahlah, miring dikit nggak apa-apa lah ya. Jadi intinya gitulah. Yang penting dia jangan sampai jebol 268. Tapi kalau menurutku buat teman-teman cari saham konstruksi yang lain dulu aja deh. Walaupun secara keseluruhan saham konstruksi itu jalannya bareng. Tapi mending cari yang ringan-ringan aja untuk teman-teman masuk ke saham konstruksi yang secara MACD dia udah mulai menipis, udah mulai mendekati golden cross seperti itu. Dan secara segi volume juga masih bagus, walaupun secara segi volume untuk Weton sendiri dia sebenarnya masih bagus. Tapi kalau kita lihat dari polanya bisa aja membentuk cup and handle seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham terakhir, belum. Di saham berikutnya ada WG. WG yang kita tahu dia adalah saham yang kuat di 200-nya dan sekarang beneran ditutup di 200. Kalau kita lihat asing net sell 200 juta, pembelian paling banyak ZP dan juga YP. Penjualan paling banyak BK.
Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk WG, dia didistribusi tapi tipis 0,026. Secara keseluruhan untuk WG masih diakumulasi sama bandarnya. Kalau kita lihat asing masih masif untuk distribusi di sahamnya WG. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya dari WG, nah ini dia WG sebenarnya dia masih berada di atas garis uptrend dia di sini. Ya semoga aja dia tetap dipertahankan di garis uptrend dia. Jangan sampai dia jebol kayak saham-saham yang lainnya, karena di saham Wijaya menurutku masih bagus-bagus nih kalau kita lihat Wijaya. Terus Weton aja sebenarnya yang kurang bagus. Kalau di grupnya Waskita menurutku masih belum bisa dikoleksi untuk Waskita Karya ataupun maupun WSBP nantinya. Gitu. Ya semoga aja dia tetap dipertahankan di area 198 sampai 200. Ya tetap dipertahankan di area 200-nya aja lah, itu sebenarnya kepinginannya kita itu. Jangan sampai jebol di 200, dia masih aman. Dia 2 hari ini turun dengan volume yang sangat kecil, kita bisa lihat di sini volumenya sangat kecil. Kalau kita lihat, tapi secara MACD dia membentuk pembalikan. Bar chart di atas 0 mulai menipis dan garis biru mendekati garis oranye, hampir membentuk dead cross. Jadi buat teman-teman tetap hati-hati dengan WG, mungkin bisa beli di area 198. Kalau seumpama jebol dari 198 bisa skip dulu aja. Seperti itu untuk WG. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada WSBP, di mana WSBP hari ini terkoreksi 3%, hampir 4%. Ya sebenarnya 4% lah ya buat kita hitung-hitungan gampangnya. Kalau kita lihat asing net sell 2,28 billion. Penjualan paling banyak KZ, pembelian paling banyak CC. Yang saya dengar WSBP dia keluar dari MSCI, makanya dia diturunkan terlebih dahulu. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk WSBP, dia didistribusi sama bandarnya. Didistribusi secara masif. Kalau kita lihat asing juga distribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk WSBP, dia ya sama sebenarnya seperti WSKT gitu. Dia punya support di 145, tapi 145-nya dijebol hari ini dan hari ini tutupnya pas di 145. Tadi sempat jebol, ya mungkin besok masih bisa turun. Karena di 145 dia hanya support minor. Dia punya support, ya bukan support kuat, support agak kuat di 141 dan 135. Kalau teman-teman beli di 135 sebenarnya dia aman-aman aja. Kalau seumpama dikasih, ya lebih aman lagi kalau di 132 gitu kan, menguji support lama dia di situ. Ya menurutku buat teman-teman yang mau masuk WSBP harus hati-hati. Kalau mau nyicil aja di 141, nanti nyicil lagi di 135. Dan kalau masih turun ya nyicil di 132. Semoga aja Desember dibawa naik. Seperti itu untuk WSBP. Kalau kita lihat hari ini volume juga lumayan naik daripada saat dia hijau seperti itu candlenya. Ya jadi menurutku masih belum menarik. Kalau kita lihat secara MACD, bar chart di bawah 0 juga semakin tajam. Garis biru semakin menjauhi garis oranye. Mulai LDR-an kayak gitu. Jadi menurutku masih ya menarik kalau udah di 140-an, 135. Jadi seperti itu buat teman-teman yang mau masuk WSBP. Saran saya. Tapi kalau teman-teman mau nyicil dan punya planning sendiri, silahkan seperti itu. Jadi gitu buat teman-teman, kita cek dulu udah habis semua atau belum. Ya udah. Ya karena konstruksi kita udah bahas semua yang perlu-perlu. Jadi teman-teman semoga punya analisa sendiri dan kita comparekan nih di sini apakah analisa dari teman-teman sama kayak punyanya admin atau berbeda, atau kita bisa diskusikan di grupnya belajar trading. Itu menjadi hal yang menarik karena ya aku seneng kalau ada teman-teman yang bisa ngoreksi aku ya. Di sini teman-teman juga banyak yang ngoreksi adminnya, bukan berarti adminnya tahu segalanya, enggak. Adminnya juga masih perlu belajar banyak seperti itu. Kita belajar banyak dan cuan bersama-sama, cut loss bersama-sama juga.
ya cukup menyenangkan seperti itu. Jadi gitu dulu aja buat teman-teman, semua yang saya katakan disclaimer on. Semoga besok menjadi hari yang menyenangkan buat yang belum beli. See you next time. Bye bye.